Anaknya mengajak, tuan-tuan mari. Nih musibah di depan mata, cobalah kita insaf, cobalah kita sadar, cobalah kita merenung. Mari kita buat sesuatu agar bala yang datang bertiba-tiba angkat satu-satu kembali bala dari kita. Tak ada dengar, tawakal ya. Sudah. Itu yang kedua. Ya. Pasal tawakal ini dibuat setelah kita ikhtiar. Tawakal dibuat setelah kita melakukan satu perbuatan, satu tindakan. Itu namanya tawakal. Ya, itu yang kelima. Lepas kita bertawakal, ya, dan kita serahkan urusan pada Allah, maka yang keenam, langkah apabila kita menghadapi musibah dalam kehidupan kita. Langkah yang keenam, kita sabar dalam menghadapi musibah yang tengah datang dan menimpa kita. Ulangi. Musibah yang datang. Langkah yang keenam. Jika musibah datang pada kita, langkahnya yang keenam adalah apa dia? Ya, kita kena sabar. Nak marah pun tak boleh. Nak marah-marah pada siapa? Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita sabar dalam menghadapinya. Tapi sabar bukan bermakna kita diam. Sabar bukan makna kita tak buat apa-apa. Sabar setelah kita buat apa-apa dan belum ada hasil dari apa yang kita buat. Ya, tentang apa yang berlaku. Contohnya kan, pesawat yang hilang. Maknanya tengah Allah uji 239 keluarga. Kenapa sabar dalam apa yang tengah berlaku? Walaupun mungkin ada yang tak sabar, ada yang kurang sabar. Tetapi walau bagaimanapun, sabar itulah jalan yang paling mudah untuk kita menghadapi musibah apa yang tengah berlaku. Ya. Sabar. Kadang-kadang ya, mungkin kan tadi hikmah musibah tadi sebab mengajar kita sabar. Mungkin apa yang berlaku ini Allah tengah ajar kita macam mana kita orang Malaysia ni sabar atau sabar ketika benda ni datang kepada kita. Ada kadang melenting-melenting lah, ada yang angin lah, ada yang marah-marah semua. Di situ kita tahu. Tapi ada sebutan berulang-ulang, sabar bukan bermakna kita diam. Sabar bukan makna kita membiarkan. Itu bukan sabar. Macam tadi lah. Apa nak buat Ustaz? Tak boleh buat apa Ustaz? Diam je lah. Kang cakap katakan tambah dosa pula. Justru kita diam jadi dosa. Kan Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran yughayyiruhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa innahu adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, rubah kemungkaran dengan kuasa kamu, dengan tangan kamu, dengan kekuatan kamu. Siapalah kita? Siapalah orang yang kita hadapi? Oh, saya tak boleh. Okey, kalau Tuhan pun tak mampu dengan cara pertama, fa illam yastati' fa bilisani, maka rubah kemungkaran dengan lisan, dengan nasihat, dengan ajak mereka pada jalan yang baik, larang mereka jalan mungkar dengan cara nasihat kita. Ini yang Anda boleh buat. Anda just beritahu dengan Tuhan dan Bapak, mari tuan-tuan, dosa, bala, bertiba-tiba dah. Itu kewajiban anak-anak nomor 2 tu kan. Tapi tuan-tuan tahu nomor 2, saya bukan ustaz, saya baru start. Katanya. Ustaz dah ustaz, saya baru start, you belum dapat lagi ustaz. Kalau tuan-tuan tak boleh nomor 2, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kamu tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisan kamu, fa biqalbi, rubah kemungkaran dengan hati satu kali. Jangan kamu mengiyakan, jangan kamu menidakkan. Mana apa? Bab ini saya tak setuju. Jangan macam nambung macam mana Ustaz? Biar je lah. Lain. Mana apa? Hati. Tolong menafikan. Fa'ina adha'afu, tapi itulah selemah-lemahnya iman. Adakah kita jenis yang ketiga semuanya? Tentu tidak. Terus naik kalau boleh yang atas lah. Kalau boleh, kalau mampu, bukanlah kata semua karena buat yang pertama yang kedua. Kalau tak mampu, minimal hati jangan mengiyakan dengan kemungkaran yang berlaku, dengan dosa yang tengah datang kepada kita. Itu sabar dalam menghadapinya.
Dan peringkat kita tuan-tuan, peringkatnya adalah peringkat yang keenam. Kita sabarlah menghadapi apa yang berlaku. Ya, satu air sambung ya. Nah, marah pada satu. Dah air kena jatuh sudah. Karena ada 2 bulan, sebulan lebih dah. Sejak awal Mac, patut bulan April, habis dah, sambung lagi. Sambung ya. Itu ya. Nah, macam mana? Nah, itulah jawaban dia. Dan yang ketujuh, apabila musibah datang kepada kita, langkah yang terakhir, yang ketujuh, redha dengan takdir Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Apa yang berlaku? Maka jawaban yang ketujuh tadi, ya, lepas kita sabar menghadapinya, maka yang terakhirnya redha saja. Mungkin inilah kehendak Allah. Kenapa kita sekarang jadi begini? Tetapi ingat, redha bukan terima bulat-bulat. Redha dengan diam, tidak berusaha apa-apa. Redha setelah kita berusaha, tak ada jalan lain, buntu semua, maka yang terakhirnya nomor 7. Likulli syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu sudah ada ketentuannya masing-masing. Mungkin sudah ditentukan di zaman azali, memang tahun ini itulah yang kita kena hadapi. Semua perancangan Allah. Cuma kalau kita sebut redha dengan takdir, jangan kita takdir sebab melawan. Takdir itu kalau sebut ini. Ya, contohnya tiga benda nih. Ya. Takdir itu yang di sini nih. Awal sangat namanya mendahului takdir. Tak percaya langsung namanya melawan takdir. Yang kita ini datang, ya. Takdir yang kita datangi, takdir sebab kita suka lawan takdir. Boleh faham tak saya tuan? Takdir memang takdir apa berlaku, baik buruk itu takdir Allah. Tetapi kita takdir datang sebabnya kita suka lawan takdir. Allah kata jangan buat dosa, jangan buang maksiat, jangan buat kemungkaran. Dilawan juga buat dosa. Tuh takdir itu jatuh. Kenapa? So kita lawan takdir. Paham tak? Itu saja. Kita takdir betul takdir Allah. Ya, tapi sebabnya takdir Allah datang sebab kamu suka lawan takdir. Itu jadi takdir itu datang. Kenapa? Sebab bala umat Nabi Muhammad, Nabi hanya bagi tanda. Nabi tidak bagi tahu hari ini sekian hari bulan pesawat nak hilang. Tak ada. Sekian hari bulan jerbu akan datang. Tak ada. Tapi tanda kamu lawan tanda tadi, kamu ingkar dengan tanda tadi, aku datangkan. Tuh datang semua. Kenapa? Hadis berkata, Quran berfirman. Sebab kita lawan takdir, itu jadi datang takdir. Tapi biarlah takdir yang datang, takdir yang betul-betul Allah bagi pada kita. Ini takdir Allah. Bukan sebab melawan atau sebab mendahului. Kita kadang-kadang mendahului takdir. Kita confidence sangat. Kita pasti menang. Tak kalah mendahului takdir. Ya, mungkin kita sombongnya lebih. Benda belum jadi, apa salah insya Allah. Macam mana tuan? Air tuan. Air ada lagi. Apa salah? Alhamdulillah. Kita cukup air semua, tapi takut kurang, coba kita siap-siap. Kita air nanti tak ada, memang tak ada betul, terus kita mendahului takdir. Itu kita. Boleh faham kan? Ibu, kakak, paham tak? Ya. Kalau takdir itu datang pada kita, terima. Itu adalah takdir Allah. Tetapi biarlah takdir yang datang betul-betul takdir Allah, bukan mendahului takdir, bukan melawan takdir. Tetapi apa yang berlaku pada kita sekarang, takdir Allah datang sebab kita suka melawan takdir. Jangan buat dosa, dilawan juga, dibuat juga, kan melawan namanya. Allah suruh tak dibuat, yang Allah larang dibuat pula. Itu namanya melawan. Jadi kita tak boleh kata takdir Allah Ustaz, diam aja dah. Tak boleh. Baik, jadi itulah. Ya. Bagaimana cara mengatasi musibah, cara menangani musibah. Ada 7 cara. Jadi kesimpulannya,
Kalau musibah datang pada tuan-tuan puan-puan, mau tidak mau kita kena hadapi. Tetapi Islam mengajarkan pada tuan-puan, apabila musibah datang, hadapi dengan 7 cara. Ini kesimpulannya nih. Yang pertama, banyakkan kita muhasabah diri. Kita koreksi diri. Kita introspeksi diri. Mungkin musibah yang datang ada salah silap kita dalam hidup kita. Satu. Yang kedua, kita mengaku salah. Kita bertobat, kita beristighfar pada Allah. Sebab mungkin musibah yang datang, lepas kita rasa-rasa, kita muhasabah, oh ini ada salah aku juga. Ngaku pada Allah. Kita istighfar pada Allah. Mungkin dengan tobat istighfar, Allah akan angkat musibah daripada kita. Yang kedua. Yang ketiga, ikhtiar, usaha, cari jalan. Usaha, jangan dia jalan. Cari jalan, tapi ingat, jalan dan usaha yang dicari, jangan yang menambahkan musibah. Jangan yang lagi mengundang bala. Silakan cari jalan, cari usaha. Kenapa? Sholat hajat. Buat apa-apa yang elok-elok lah. Mungkin nggak semua untuk Allah angkat jalan, kita kena cari. Usaha kita kena buat. Lepas usaha sudah, jalan pun sudah dibuat, maka langkah mengatasi musibah yang keempat, kita doa kepada Allah. Usaha sudah buat, angkat tangan coba, yang maha kuasa adalah Allah. Jangan kita pakai akal. Iya. Lihat tak? Kapten kapal yang masa berapa hari lepas itu kan? Satu jalannya lah, kita serahkan kepada Allah. Kita minta pada Allah, benar nih. Banyak benda yang pelik-pelik. Jadi angkat tangan saya. Betul tuh saya cakap. 4. Lepas kita berdoa, maka yang kelima, buka tangan lebar-lebar. Serahkan urusannya. Kita